Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya pada hari ini, hari Senin tanggal 20 Juni 2022. Saya berharap saudara-saudari, Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk mengawali hari ini. Amin. Nah, saudara-saudari, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita, pekerjaan kita hari ini, mari sejenak kita disapa oleh firman Tuhan. Dan kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab 2 Petrus 3 ayat 9. Demikian dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikian dikatakan. Saudara-saudari, berbicara tentang janji adalah berbicara tentang sebuah komitmen untuk menggenapi atau melakukan dan melaksanakan perjanjian itu. Adalah sangat kecewa orang yang berjanji tapi janji itu tidak ditepati, ya. Ada lagu yang banyak mengekspresikan tentang itu. Misalnya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, dan lain-lain, ya. Jadi tentu orang yang mengalami perjanjian itu kalau salah satunya mengingkari, melupakan, tidak melaksanakan, pasti ada rasa kekecewaan yang terjadi. Nah, rasa kekecewaan yang seperti itulah yang sedang terjadi di banyak orang percaya pada masa murid-murid, karena mereka yang menerima janji dari Tuhan tentang kedatangannya yang akan segera itu, tapi sampai saat itu masih belum datang juga, masih belum tergenapi juga. Nah, murid-murid pengikut Tuhan Yesus yang sudah mulai bertambah banyak, yang diantara mereka sudah ada banyak yang bahkan menjual tanahnya dan membawa hasil jualnya kepada para rasul untuk dipergunakan bersama, untuk kepentingan bersama, karena mereka percaya bahwa Tuhan akan segera datang dan tidak perlu mereka untuk menumpuk-numpuk harta dan memperbanyak harta dan lain-lain. Mereka mengalami pergumulan. Mereka mulai ada yang merasa kecewa dan meragukan kebenaran akan pengajaran dan janji Tuhan. Terlebih-lebih suasana itu semakin diperparah oleh semakin banyaknya yang muncul para pengajar-pengajar sesat, para provokasi-provokasi iman yang membuat banyak umat mulai meragukan
kebenaran dari khotbah-khotbah, dari pengajaran para rasul, yang mana para rasul mengajarkan bahwa setiap orang harus bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Setiap orang harus meninggalkan kehidupan lamanya karena hari Tuhan sudah sangat dekat. Nah, hari Tuhan dan kerajaan Allah yang dekat inilah yang oleh orang-orang percaya itu tunggu dan nanti-nantikan di masa hidup mereka itu. Tetapi hari Tuhan dan kerajaan Tuhan itu tidak datang-datang juga pada saat itu, sampai sebagian daripada mereka sudah ada yang meninggal, tapi Tuhan juga belum datang. Mereka juga sebagian sudah ada yang sampai lemah di dalam fisiknya dan berharap mereka boleh diangkat, boleh dibawa Tuhan di hari kedatangan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan itu. Tapi nyatanya pada saat itu mereka belum juga mengalami yang namanya kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, ini semua sangat mempengaruhi mereka di dalam melakukan segala aktivitas mereka, melakukan segala pekerjaan mereka. Karena sebagian daripada mereka ada yang tidak lagi mau bekerja, hanya mau berkumpul-kumpul saja, berdoa saja. Karena mereka membayangkan bahwa tidak ada gunanya mereka lagi bekerja kalau Tuhan akan segera datang. Dan ini semakin lagi membahayakan kehidupan spiritual jemaat, karena para pengajar-pengajar sesat itu mengajak mereka untuk mulai meragukan keabsahan, kebenaran dari pengajaran-pengajaran para rasul-rasul. Nah, saudara-saudari, untuk inilah Petrus menuliskan suratnya ini kepada para orang-orang percaya generasi pertama, kedua sebelum tahun 100. Di tengah-tengah kehidupan jemaat yang mulai meragukan tentang kedatangan Tuhan, di tengah-tengah pengalaman jemaat yang mulai meragukan janji Tuhan, atau bahkan mereka mengklaim Tuhan itu sudah melupakan orang-orang percaya, Tuhan itu sudah melupakan janjinya. Petrus mengatakan kepada orang banyak, kepada orang-orang percaya, bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Tuhan tidak pernah lupa akan apa yang Dia perintahkan. Tuhan pasti akan melaksanakan janjinya. Tuhan pasti akan datang. Tuhan akan membawa orang-orang percaya ke tempat yang Dia sediakan, dan Dia akan menegakkan kerajaannya. Kalau saat itu Tuhan belum datang, bukan karena Tuhan lupa, bukan karena Tuhan itu asik dengan kesibukannya sendiri sehingga tidak punya waktu dengan para murid-murid, dengan orang-orang percaya yang menanti-nantikan Dia. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang mengharapkan lebih banyak orang yang percaya, sedang mengharapkan Injil keselamatan Tuhan ini boleh diberitakan lebih jauh lagi, lebih luas lagi, sehingga semakin lebih banyak orang yang percaya, sehingga semakin lebih banyak orang yang mengenal kasih karunia dan keselamatan yang dari Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang terselamatkan, sehingga semakin banyak orang yang dibawa kepada kehidupan yang kekal, kepada kerajaan Allah yang penuh sukacita itu. Itu sebabnya Tuhan menginginkan partisipasi dan peran serta kita semua untuk boleh membawa kabar baik ini, untuk boleh memberitakan Injil keselamatan ini. Karena kasih karunia Tuhan itu adalah untuk seluruh bumi, sehingga seluruh bumi seharusnya mendengarkan kasih karunia Tuhan itu, boleh mendengarkan semua pengorbanan yang Tuhan lakukan untuk menebus dan menyelamatkan manusia itu, sehingga sesungguhnya Tuhan ingin semua orang sudah menerima berita kabar baik, berita Injil itu, sehingga tidak ada alasan kelak bahwa tidak ada tempat, tidak ada sudut di dunia ini yang tidak mendengarkan kabar baik itu. Itulah sebabnya saudara-saudara, panggilan untuk memberitakan ini juga adalah panggilan untuk kita semua, supaya semakin banyak orang yang terselamatkan. Janganlah kita terpengaruh oleh pengajar-pengajar Tuhan, pengajar-pengajar sesat
yang mengatakan bahwa Tuhan akan datang tahun ini, atau tahun ini, atau tahun sekian. Karena Tuhan sendirilah yang mengetahui kapan dia harus datang dan bagaimana dia akan datang. Kita hanya diminta untuk tetap berjaga-jaga, tetap menantikan Tuhan dengan setia. Martin Luther mengatakan seperti ini, kalau aku tahu pun Tuhan akan segera datang dan bumi ini akan hancur lebur besok hari, aku akan tetap menanam apel. Artinya, bagi Martin Luther, tidaklah menjadi sebuah pilihan menantikan hari Tuhan hanya dengan berdiam diri, tidak melakukan pekerjaan. Tetaplah bekerja dengan sebaik-baiknya, tetaplah bekerja dengan sungguh-sungguh, bahkan kita tahu kapan Tuhan datang. Karena apa? Karena sesungguhnya tidak ada kita yang tahu kapan Tuhan itu datang. Hanya Tuhanlah yang tahu. Dan ketika Tuhan datang, Tuhan mau, Tuhan melihat kita semua dalam keadaan yang setia kepada Dia, di dalam melakukan pekerjaan yang Tuhan inginnya kita lakukan. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita bekerja bersungguh-sungguh menantikan hari kedatangan Tuhan. Karena Tuhan tentu tidak pernah lupa, Tuhan tidak pernah ingkar kepada perjanjiannya. Dia setia, dan waktu Tuhan adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami dengan firman yang begitu indah untuk mengingatkan setiap kami bahwa Tuhan tidak pernah melupakan janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar akan apa yang sudah Tuhan sampaikan, tapi Tuhan akan melaksanakan apa yang Tuhan sudah katakan, dan firman-Mu akan bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan ungkapkan, dan janji Tuhan akan Tuhan genapi sesuai dengan waktu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dalam segala pekerjaan kami, dalam segala aktivitas yang kami lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itu yang menyertai berkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai. Horas.